warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Rinaldi, NIM 11813046. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ADC atau Analog to Digital Converter. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian. Nah, sebelum kita memahami ADC, perlu kita memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari sinyal, data, sinyal analog, dan juga sinyal digital. Nah, yang pertama yaitu sinyal. Sinyal merupakan sekumpulan nilai yang merepresentasikan keadaan dari sebuah variabel fisik, di mana variabel ini dapat diamati atau diukur seperti arus listrik, elektromagnetik, suhu, dan lain-lain. Sedangkan data adalah informasi yang didapat melalui pengamatan, pengukuran, maupun perhitungan yang faktual dan apa adanya. Selanjutnya yaitu sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki variabel fisik yang berubah secara kontinu. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang memiliki variabel fisik yang nilainya berubah secara diskrit dan tidak kontinu. Nah, sedangkan ADC atau Analog to Digital Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Nah, perangkat ADC sendiri dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. Nah, ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Selanjutnya yaitu konverter. Alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Nah, sebagian besar pengukuran variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Nah, untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital, sangat perlu terlebih dahulu melakukan konversi digital ke analog. Nah, hal-hal mengenai konversi ini harus diketahui sehingga ada keunikan hubungan khusus antara sinyal analog dan digital. Nah, Analog to Digital Converter atau ADC mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Nah, umumnya, ADC ini digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan berupa sinyal analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan, dan sebagainya yang kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Nah, ADC sendiri memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Yang pertama yaitu kecepatan sampling. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second. Nah, seperti gambar di bawah ini merupakan ilustrasi kecepatan sampling dari sebuah ADC. Nah, yang gambar sebelah kiri yaitu ADC dengan kecepatan sampling yang rendah, sedangkan di sebelah kanan adalah ADC dengan kecepatan sampling yang tinggi. Nah, karakteristik yang kedua yaitu resolusi ADC. Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Nah, sebagai contohnya, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 kali 2 pangkat n dikurang 1 nilai diskrit. Nah, jika ADC 12 bit memiliki 12 bit output data digital, ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 4096 nilai diskrit. Nah, dari contoh tersebut, ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja ADC. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Nah, sebagai contoh, jika tegangan referensi sebesar 5 volt, tegangan inputnya 3 volt, dan rasio input terhadap referensi adalah 60%, jadi, jika kita menggunakan suatu ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255, sama dengan 153 dalam bentuk desimal atau 1001101 dalam bentuk binar. Nah, untuk sinyalnya sendiri digunakan rumus sampel per
nilai maksimum dikali tegangan referensi, yaitu sama dengan 153 dibagi 255 dikali 5 volt, diperoleh sinyalnya sebesar 3 volt. Nah, selanjutnya itu komparator ADC. Bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog adalah piranti. Nah, biasanya berupa IC yang disebut komparator. Piranti ini yang diperlihatkan secara skematik pada gambar di bawah ini. Secara sederhananya, ia membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Nah, bergantung pada tegangan mana yang lebih besar, outputnya akan berupa sinyal digital 1 atau tinggi, atau 0, yang itu sinyal digital rendah. Komparator ini digunakan secara luas untuk sinyal alarm ke komputer atau sistem pemrosesan digital. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ADC. Yang pertama yaitu ADC simultan. ADC simultan atau disebut juga flash converter atau parallel converter, di mana input analog VI yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi positif pada komparator tersebut. Dan input pada sisi negatifnya akan tergantung pada ukuran bit converter. Nah, jika VI melebihi tegangan input dari suatu komparator, maka outputnya akan menjadi tinggi. Sebaliknya, dia akan memberikan output rendah. Nah, jika V referensi kita set pada nilai 5 volt, maka dari gambar di samping ini, maka akan diperoleh untuk V negatif untuk C7, maka adalah V referensi dikali 13 per 14, yaitu diperoleh nilai tegangannya 4,64 volt. Sedangkan untuk V negatif untuk C6 sama dengan V referensi dikali 11 per 14 diperoleh 3,93 volt, dan begitu seterusnya hingga untuk C1. Nah, sebagai contoh, jika V-in diberi sinyal analog sebesar 3 volt, maka untuk output dari C7-nya adalah 0, C6 sama dengan 0, C5 sama dengan 0, C4 sama dengan 1, C3 sama dengan 1, C2 sama dengan 1, C1 sama dengan 1. Sehingga berdasarkan tabel output ADC simultan ini, diperoleh nilai output ADC yaitu besar 100 binar. Nah, ada beberapa konsep dasar dari ADC, yaitu dengan cara counter ramp ADC dan juga successive approximation ADC dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu counter ramp ADC. Nah, pada gambar di samping ditunjukkan blok diagram counter ramp ADC di mana di dalamnya terdapat DAC, digital to analog converter, yang diberi masukan dari counter dari sumber clock, di mana sumber clock dikontrol dengan cara meng-AND-kan dengan keluaran komparator. Nah, komparator ini membandingkan antara tegangan masukan analog dengan tegangan keluaran DAC. Nah, apabila tegangan masukan yang dikonversi belum sama dengan tegangan keluaran dari DAC, maka keluaran komparatornya akan sama dengan 1. Sehingga clock dapat memberi masukan counter dan hitungan counter akan naik. Nah, misalkan jika dikonversi tegangan analog 2 volt dengan mengasumsikan counternya reset, sehingga keluaran pada DAC-nya juga akan menjadi 0. Apabila konversi dimulai, maka counter akan naik dari 0000 menjadi 0001 karena dia mendapatkan pulsa masukan dari clock osilator, di mana saat itu keluaran komparatornya akan sama dengan 1 karena mendapatkan kombinasi binar dari counter 0001, maka tegangan keluaran DAC-nya naik dan akan dibandingkan lagi dengan tegangan masukan. Demikian seterusnya hingga nilai counter naik dan keluaran tegangan DAC juga naik. Sehingga suatu saat tegangan masukan dan tegangan keluaran DAC sama. Namun counter ramp ADC ini memiliki kelemahan, yaitu prosesnya sangat lama dikarenakan ia harus melakukan trace, yaitu mulai dari 0000 hingga mencapai tegangan yang sama, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua yaitu SAR atau Successive Approximation Register. Nah, pada gambar di samping
ditunjukkan diagram ADC jenis SAR, yaitu dengan memakai konfigurasi yang hampir sama dengan counter RAM sebelumnya, akan tetapi melakukan trace dengan cara tracking dengan mengeluarkan kombinasi bit MSB sama dengan 1, yaitu dengan binar 1000000000. Nah, jika belum sama atau kurang dari tegangan analog input, maka bit MSB berikutnya adalah 1, yaitu dengan binar 1 dan jika tegangan analog inputnya ternyata lebih kecil dari tegangan yang dihasilkan DAC, maka langkah berikutnya menurunkan kombinasi bitnya menjadi 10100000. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, pada metode ini diberikan contoh seperti pada timing diagram untuk urutan tracer ADC berikut ini. Nah, jika diberikan tegangan analog input sebesar 6,84 volt dan tegangan referensi ADC-nya 10 volt, sehingga apabila keluaran tegangan tersebut sebagai berikut, jika D7 sama dengan 1, maka Vout-nya 5 volt, D6 sama dengan 1, Vout-nya 2,5 volt, D5 sama dengan 1, Vout-nya 1,25 volt, dan seterusnya. Nah, setelah diberikan sinyal start, maka konversi dimulai dengan memberikan kombinasi 1000000 ternyata menghasilkan tegangan 5 volt, di mana tegangan ini masih kurang dari tegangan input sebelumnya itu sebesar 6,84 volt. Maka kombinasinya akan berubah menjadi 11000000 sehingga Vout-nya diperoleh 7,5 volt. Dan ternyata 7,5 volt ini masih lebih besar dari 6,84, sehingga kombinasinya berubah lagi menjadi 10100000 dengan tegangan Vout-nya menjadi 6,25 volt. Nah, sehingga kombinasinya akan naik lagi menjadi 101100 dan demikian seterusnya hingga mencapai tegangan sebesar 6,83 volt dan membutuhkan hanya sebanyak 8 clock. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang terjadi di dalam ADC. Nah, proses yang pertama yaitu sampling. Sampling atau disebut juga sebagai pencuplikan adalah proses pengambilan sebuah nilai pada suatu data kontinu dalam suatu titik tertentu dengan periode yang tetap. Nah, sampling ini mengambil sampel dari sinyal analog pada titik-titik tertentu yang dilakukan secara beraturan. Nah, Harry Nyquist dari Bell Laboratory mempelajari proses sampling dan membuat kriteria frekuensi sampling yang dikenal sebagai teorema Nyquist. Nah, dengan teorema ini ditetapkan bahwa frekuensi sampling minimal adalah 2 kali dari frekuensi input atau masukan. Nah, misalnya saja, jika sinyal masukannya adalah 20 Hz, maka frekuensi sampling minimalnya adalah sebesar 40 Hz, yaitu 2 kali 20 Hz. Nah, dengan nilai minimal ini, sekurang-kurangnya akan dapat memperoleh nilai lembah dan puncak dari sinyal analog. Nah, jika semakin besar nilai dari frekuensi sampling, maka representasi sinyal analog menjadi sinyal digital akan semakin akurat dan semakin presisi. Nah, yang kedua yaitu quantization. Nah, quantization atau kuantisasi adalah proses pengelompokan data hasil sampling ke dalam kelompok-kelompok data. Dalam matematika sendiri, kuantisasi dikenal sebagai proses pemetaan nilai seperti nilai pembulatan. Nah, setiap data digital memiliki jumlah bit dasar yang digunakan untuk merepresentasikan data, di mana kita ketahui bahwa bit adalah unit dasar yang dinyatakan dengan nilai 0 dan 1. Nah, dalam kuantisasi ini, data sampling dikelompokkan berdasarkan jumlah bit yang digunakan pada sistemnya. Nah, sebagai contoh, misalnya, kuantisasi dalam sistem digital 2 bit dengan 2 bit, maka akan diperoleh level kuantisasi sebanyak 4 level berbeda, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Nah, formula mencari level kuantisasi ini adalah 2 pangkat n, di mana n ini adalah jumlah bitnya. Nah, sebagai contoh lainnya, yaitu kuantisasi dalam sistem digital 3 bit, maka level kuantisasinya adalah 8 level, yaitu 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Nah, hasil ini didapat dari rumus tadi, yaitu 2 pangkat n, 2 pangkat 3, yaitu 8 level.
Nah, hal yang sama akan berlaku juga untuk sistem 8 bit, 10 bit, dan seterusnya. Nah, formula ini juga bisa digunakan untuk menentukan resolusi dari ADC. Nah, yang ketiga yaitu encoding. Encoding atau pengkodean adalah proses mengubah besaran data sampling ke dalam bentuk digital biner berdasarkan level kuantisasi. Nah, misalkan data kuantisasi 2 bit, maka untuk urutan sinyal samplingnya adalah 1 dari 4 level kuantisasi. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini, kita misalkan data sampling pertama dinamakan D1 dan data kedua D2. Nah, jika D1 berada pada level kuantisasi 10, maka kode biner yang keluar adalah 10. Dan jika D2 berada pada level kuantisasi 11, maka akan menghasilkan data yaitu 11. Nah, data ini mengikuti nilai pembulatan dari kuantisasi. Nah, hal yang sama juga akan berlaku untuk data-data sampling berikutnya. Nah, setelah proses encoding, sinyal digital telah siap untuk diproses oleh prosesor sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu tegangan referensi dan step size, di mana tegangan referensi merupakan nilai tegangan yang digunakan untuk acuan untuk membandingkan input dengan input ADC. Nah, tegangan ini dihubungkan dengan resolusi ADC yang akan mempengaruhi step size, di mana step size sendiri adalah perubahan nilai terkecil yang dapat dibaca oleh suatu ADC. Nah, akurasi dari step size ini ditetapkan dengan akurasi absolut kurang lebih 2 LSB. Step size ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu step size sama dengan VRH dikurang VRL dibagi 2 pangkat B, di mana VRH merupakan tegangan referensi tinggi dari ADC dan VRL tegangan referensi rendah dari ADC, sedangkan B adalah jumlah bit dalam sistem digital. Nah, waktu konversi ADC yaitu waktu yang digunakan oleh ADC untuk mengubah masukan analog menjadi keluaran digital biner. Nah, waktu ini dipengaruhi oleh sumber clock yang digunakan, metode konversi dan teknologi yang digunakan dalam chip seperti MOS atau TTL. Nah, jika semakin tinggi frekuensi clock, maka semakin cepat pula sebuah data akan diproses. Nah, contohnya pada microcontroller Atmega 32 dibutuhkan waktu konversi ADC-nya 13 siklus clock, yang artinya untuk setiap data digital yang dikeluarkan akan diperlukan 13 siklus sinyal. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi dari ADC. Aplikasi dan penerapan dari ADC banyak digunakan dalam berbagai proses dan beberapa alat. Yang pertama itu alat ukur dan instrumentasi digital. ADC juga digunakan pada perangkat mobile gaming, pada perangkat audio dan video, perangkat telekomunikasi, perangkat elektronik seperti AC dengan teknologi inverter, alat medis dan pencitraan digital, pada perangkat robotik, dan juga pada berbagai proyek microcontroller berbasis sensor analog. Baiklah, mungkin sekian materi ADC atau analog to digital converter yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.